Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Tirta Amerta Isworo, SKM MKes. Saya adalah dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Bakti Indonesia. Video ini dibuat sebagai pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Saat ini, saya akan memaparkan materi yang saya ampu, yakni mata kuliah ergonomi, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah EFK 7133. Mata kuliah ergonomi ini ialah mata kuliah wajib yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, lalu UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, lalu UAS. Adapun deskriptif singkat mata kuliah ergonomi ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang fisiologi manusia, rancangan tempat kerja, dan pengukuran posisi kerja yang nyaman. Selain itu, membahas tentang komponen fisik, kimia, biologi, psikososial, dan bagaimana melakukan pengukuran lingkungan di tempat kerja. Untuk selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu yang ketiga, memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintetis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya untuk mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Yang selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang terakhir, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada keinginan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin ataupun analisis and assessment skill-nya. Untuk CPMK-nya sendiri, yang pertama, menjelaskan teori, tujuan, dan prinsip ergonomi dan higien industrinya. Lalu yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi tubuh serta sistem dalam tubuh. Yang ketiga, mengukur beban kerja, produktivitas, dan risiko ergonomi. Yang keempat, menyusun program higien industri di lingkungan kerja dan kebutuhan sarana prasarana. Dan yang kelima, mengukur faktor lingkungan kerja dan dibandingkan dengan peraturan perundangan terkait higien industri. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CMK-nya, yang pertama, mampu memahami konsep ergonomi, mampu memahami kaitan fisiologi dan ergonomi, mampu memahami ergonomi fisik dan psikis, mampu memahami beban kerja dan produktivitas, mampu menganalisis dengan menggunakan metode pengukuran ergonomi, mampu memahami prinsip higien industri, mampu memahami aktivitas higien industri, mampu memahami faktor manusia dan sarana prasarana dalam higien industri, mampu memahami faktor lingkungan kerja dalam higien industri, baik berupa fisik, kimia, biologi maupun sosial. Lalu mampu menganalisis pengukuran fisika di lingkungan kerja, mampu menganalisis pengukuran kimia di lingkungan kerja, mampu menganalisis pengukuran biologi di lingkungan kerja, mampu menganalisis pengukuran stres di lingkungan kerja. Untuk bahan kajian materi pembelajarannya yaitu ada ergonomi, ada higien industri, hazard perusahaan, identifikasi hazard, hazard analisis, dan pengendalian hazard. Untuk dosen pengampunya yakni saya sendiri. Lalu untuk bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya ampu yaitu berupa luring atau tatap muka, di mana nanti ada sesi diskusi maupun tanya jawab dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning dan discovery learning-nya. Lalu saya juga menggunakan WA Group untuk mempermudah saya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Untuk pengumpulan tugas sendiri, biasanya mahasiswa akan
mengirimkan tugasnya berupa laporan kalam pada email dosen. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa yakni mencakup beberapa poin. Yang pertama terkait masalah absensi berbobot 10%, tugas 20%, UTS 35% dan UAS 35%. Poin-poin penilaian ini telah saya sampaikan di awal perkuliahan dalam perjanjian kontrak kuliah dengan mahasiswa. Berikut adalah video pengajaran saya dengan mata kuliah ergonomi. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Masih semangat atau sudah loyo? Belum sarapan ya? Saya juga belum sarapan. Oke, sebelum perkuliahan hari ini dimulai, kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya absensi terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh semua? Saya cek satu-satu. Ahmad ada. Terus Muhammad Alhamdi Akbar, Suci Damayanti, Siti Nur Sarifah, Mas Toa Yudi. Oke, pertemuan kita hari ini sebenarnya kelihatan ya. Oke, tema kita hari ini yaitu terkait identifikasi hazard pada perusahaan. Nah, saya ingin review teman-teman. Masih ingat nggak sama perkuliahan materi yang kemarin, perbedaan hazard dengan resiko? Bedanya hazard dengan resiko itu apa? Yang masih ingat nggak? Hazard adalah potensi atau sumber terjadinya kecelakaan dan risiko adalah yang terjadi setelah hazard itu dilakukan. Oke. Jadi hazard yaitu adalah sumber bahayanya. Sedangkan untuk resiko itu dampak. Nah, kenapa kecelakaan itu sering terjadi di tempat kerja? Ada yang tahu? Kenapa kecelakaan kerja sering terjadi di tempat kerja? Karena di perusahaan kita sering berhadapan dengan mesin-mesin yang besar yang bisa menyebabkan risiko kecelakaan. Oke, berarti larinya ke kondisi yang tidak aman atau peralatan yang tidak aman. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, kita mulai ya. Apa sih identifikasi hazard pada perusahaan? Nah, ini definisinya. Di mana definisi ini hazard perusahaan adalah segala sumber atau situasi dengan semua aktivitas di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Lalu fokus utamanya di mana? Fokus utamanya yaitu menemukan risiko sebelum menjadi kecelakaan nyata. Nah, risiko itu kan masih kemungkinan atau dampaknya. Sebelum hazardnya terjadi, kita menemukan risiko. Oh, ini kalau misalkan lantainya licin, nah kita memikirkan dampaknya apa? Mungkin patah tulang, mungkin juga nanti bakalan kesleo, mungkin juga nanti terjadinya keretakan pada tulang. Nah, itu kita memikirkan dari situnya. Lalu pentingnya identifikasi yaitu menjamin keselamatan pekerja dan menjamin keberlangsungan aset perusahaan. Jadi menjamin keselamatan semua, baik itu pekerjanya maupun sarana prasarana maupun fasilitasnya. Jadi berkesinambungan. Kalau misalkan kita menjamin keselamatan pekerjanya dan peralatannya, biasanya peralatan itu kita harus merawatnya dengan baik. Berapa bulan sekali harus dicek, berapa bulan sekali harus diservis, berapa bulan sekali harus kita pantau. Kalau misalkan kita sudah menjamin keselamatan pekerjanya, tapi kita tidak menjamin terkait masalah perawatannya, bakalan menimbulkan hazard dan nantinya. Jadi kembali lagi perlakuan kondisi alat yang tidak aman atau perlakuannya juga. Kalau teman-teman ketahui nih terkait masalah licin, kalau misalkan di lab, biasanya kan teman-teman kan ada karpet tuh. Nah, itu gunanya untuk apa? Ada tahu? Oke, kita lanjut.
Di sini ada 3 pilar kerja. Yang pertama ada produksi, ada laboratorium, ada area umum. Kenapa dibagi 3? Karena setiap tempat kerja atau perusahaan atau mungkin nih di pabrik-pabrik atau PT-PT itu ada yang namanya tempat untuk produksi barang. Di mana produksi barang itu biasanya langsung ada alat-alat. Contoh nih, kalau di PT Glenmore, nah PT Gula itu pabrik gula itu terbesar. Itu kan kalau kita sudah masuk di ruang produksi, maka nantinya teman-teman nanti menemukan alat boiler. Nanti yang mengolah tuh mulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah itu dimasukkan ke dalam ruang produksi. Lalu laboratorium itu bisa jadi laboratorium berarti yang berkaitan dengan kimia, iya, sama proses pembuatannya. Karena proses pembuatan nantinya kita membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan tambahan. Lalu setelah itu ada juga area umum atau kantor. Biasanya kalau area umum atau kantor itu untuk administrasi. Nah untuk kita nanti hasil jadinya seperti apa? Bahan bahannya kita butuhkan sekian persen bahannya nih. Nanti kalau sudah jadi hasil produksinya gimana nih? Nah kita catat di situ. Makanya di sini produksi yaitu bahaya mekanis mesin bergerak dan paparan arus listrik tegangan tinggi karena ada alat-alat tadi. Lalu terkait laboratoriumnya yaitu adanya paparan bahan kimia beracun, bisa jadi korosif serta gas yang berbahaya. Untuk area umum dan kantornya biasanya bahaya ergonomi, posisi duduk, pencahayaan yang buruk dan lantai yang licin. Nah kalau teman-teman ketahui terkait masalah lantai licin, kalau misalkan di lab biasanya kan teman-teman lihat ada karpet tuh. Nah, itu gunanya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Atau mungkin di aula atau teman-teman bisa ada kegiatan lomba atau karya ilmiah atau kreatif, biasanya kan duduk di karpet segala macam. Nah, itu fungsinya untuk apa? Bukan serta-merta untuk hal yang estetik ya, tapi ada manfaatnya juga. Untuk apa? Terkadang teman-teman kalau lomba-lomba kan harus pakai sepatu pantofel. Nah, banyak kan licin tuh. Bu, tapi kan nggak bocor, iya nggak bocor, tapi kan kita nggak tahu bawahnya seperti apa. Kalau misalkan kayak seperti lantai-lantai keramik, itu kan sensitif banget, apalagi kalau debu. Nah, biasanya kalau kita jalannya ngawur, nggak ergonomis, akan terjadi kepleset nggak? Nah, kita mulai dengan apa? Pemasangan karpet. Karpet kan keset. Nah, satu itu. Kedua, kenapa kok dipasang karpet? Karena untuk menutupi kabel-kabel ergonomis takdir. Nah, kalau misalnya nggak ditutupin, tegangan listriknya nanti gimana? Kan seperti itu. Itu contoh kecilnya. Oke, next. Ini klasifikasi bahaya kerja. Jadi ada 4 faktor yang mengakibatkan bahaya kerja. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor kimia, lalu yang ketiga ada faktor biologi, dan yang keempat adalah faktor ergonomi dan psikososial. Yang faktor fisik biasanya terkait masalah kebisingan mesin yang nantinya akan menurunkan tingkat pendengaran kita. Contoh kembali lagi, ketika kita kerja yang memang ruang lingkup kerja itu berdekatan dengan alat boiler nih, atau alat-alat yang punya mesin-mesin yang suaranya memang keras banget. Sehari 2 hari kita masih fine, tapi seminggu, 2 bulan, berapa tahun, kira-kira tuli nggak tuh pendengaran? Menurun nggak pendengarannya? Nah, itu salah satu contoh fisiknya. Bisa juga terkait masalah iklim kerja panas ataupun dingin. Walaupun kalau teman-teman tahu, saya pernah punya pengalaman waktu itu. Saya pernah masuk di perusahaan sepet yang yang ngelola lapak-lapak itu. Nah, kayak itu bisa dipakai untuk anyaman atau dengan kayak sapu, bukan sapu ya, sapu mungkin dia sama headset. Nah, ruangannya tertutup. Waktu itu cuaca di luar memang terang benderang, cuman atapnya bukan atap yang seperti ini, tapi yang dari besi, asbes atau apa saya lupa itu. Nah itu berpengaruh dari kondisi tubuh kita. Kenapa? Panas, akhirnya gampang lelah. Begitupun dengan dingin. Ada yang alergi dingin nantinya hajim-hajim, ada alergi dingin nantinya jadi pilek. Nah itu mempengaruhi orangnya ke fisik maupun getaran dan radiasi. Contoh simpel, contoh radiasi. Teman-teman itu nggak menutup kemungkinan. Saya yakin semua teman-teman suka nonton film atau main game di HP atau di laptop. Nah, kalau sudah keasikan, kalau
kalian nyata ataupun apa, terkadang namanya HP atau laptop itu ditaruh di perut atau di dada sambil nyantai. Nah, fisiknya apa? Radiasi. Makanya kalau dari kesehatan, kebanyakan orang kebiasaan kita paling banyak itu di orang perempuan. Kenapa orang perempuan memang dilarang untuk meletakkan HP atau laptop di perut? Karena kan di perut ini kita tuh ada rahim. Nah, nanti kalau terkena radiasi, kasihan ke rahimnya. Bu, apakah nanti cowok juga ada rahim? Enggak, rahimnya memang ada, tapi kondisi fisiknya nantinya berpengaruh-pengaruhnya. Contoh simpelnya terkait masalah penggunaan HP, gadget yang berlebih, terlalu terang, terlalu gelap, terlalu berjam-jam, dampak radiasi yang ditimbulkan di mata apa? Mata minus, silinder. Salah satunya saya sendiri. Saya ahli. Kita sama-sama belajar. Oke. Yang kedua adalah faktor kimia. Faktor kimia yaitu terkait paparan debu silika, uap larut organik, gas beracun dan cairan asam. Nah, ini kembali lagi sama yang terkait di ruang lab laboratorium. Atau biasanya kayak pabrik seperti yang tadi itu ada yang berbutuh. Kita mengelola dengan cuaca yang panas dengan ventilasi yang ya ala kadarnya Pak, itu berpengaruh untuk sesak nafas ataupun beberapa faktor yang lain. Lalu untuk yang faktor biologinya biasanya penularan virus, bakteri patogen, jamur di area lembab dan vektor penyakit. Ini biasanya terkait masalah suhu ruangan. Kalau misalnya lembab kan kadang kayak contoh nih, misal kayak kursi kayu atau apa, kalau lembab biasanya kayak kemana teter atau kayak berjamur itu nggak sih? Nah, nanti dampaknya bisa juga dari manusia ke manusia. Contoh nih, si A sakit batuk pilek, tidak mau segala macam, akhirnya menular. Itu dari faktor biologinya. Lalu yang keempat yaitu faktor ekonomi dan psikososial, di mana faktor ekonomi itu dimasukkan menjadi satu menjadi psikososial juga. Karena apa? Satu, posisi kerja janggal, beban kerja berlebih dan stres kerja. Karena psikososial itu ketika kalian nanti menghadapi mungkin memiliki pemimpin yang otoriter, kalian harus ini, kalian harus itu, kalian ini, kamu nggak boleh ini. Pokok saya tunggu tugas saya jam 12 harus sudah selesai. Mau nggak mau kalian kedoktrin tugas, stres nggak? Yang awalnya kalian kerjakan itu enjoy posisi duduk, berdiri atau posisi ngambil bebannya itu secara ergonomi, karena dapat tekanan kalian nggak fokus, stres. Larinya apa yang awalnya duduk tegak, aku capek deh. Lama-lama nggak ergonomis karena berkaitan bersangkut pautan. Dari sini bisa dipahami. Oke, ini adalah alat ukur bahaya fisik dan kimia. Jadi biasanya alat-alat ini digunakan di lapangan dan ini wajib. Fardu ain malah. Yang pertama ada level meter, biasanya disebut noise decimeter, yang memiliki fungsi alat ini biasanya untuk mengukur tingkat kebisingan area dan paparan personal. Lalu yang kedua ada leak meter, di mana yang memiliki fungsi mengukur intensitas pencahayaan di ruangan atau area produksi. Lalu yang ketiga ada gas detector atau gas sampler, di mana alat ini memiliki fungsi untuk mengukur konsentrasi gas beracun dan partikel debu di udara. Lalu yang terakhir ada heat stress monitor. Nah, heat stress monitor ini untuk mengukur suhu, kelembapan dan radiasi panas di lingkungan kerja. Ini sering digunakan. Dan ini alat untuk menghitung kita mengetes apakah ada racun atau enggaknya dan kimianya. Jadi alat itu kita masukkan di dalam teknik. Nah, di sana nanti kalau misalkan alat itu bunyi, berarti itu ada racunnya. Nah, coba kita bunyi nggak kok? Ini ada racunnya. Jadi alat itu nantinya akan dimasukkan, entah mungkin diperminyakan, kayak di tempatnya atau apa. Alat itu sedang dibutuhkan. Karena kita lihat nih, minyak ini berbeda nggak? Kalau kita berbahaya kita orang lebih dahulu atau kalau memang dari sejauh ya sudah diberikan. Cara tesnya dasarnya kita menggunakan alat ini. Oke, ini contoh penyakit akibat kerjanya. Jadi yang pertama ada noise induced hearing loss atau NIL. Nah ini saya bilang tadi yang terkait fisik yaitu tuyul menetap
akibat paparan gizi terus menerus. Pertama, kedua, ketiga, pecah dengan telinga udah. Nah, cara mengantisipasinya apa? Air plug. Nah, telinga tertutup atau mungkin kita menggunakan kayak penutup telinga tuh. Biasanya kalau teman-teman tahu anak kecil mau naik pesawat, nah untuk melindungi itu kan kita menggunakan kayak pelindung telinga, itu bisa juga. Lalu ada silikosis dan asbesitosis, yaitu kerusakan paru-paru kronis akibat menghirup debu silika atau serat asbes. Nah ini yang saya bilang tadi, bisa melalui debu-debunya. Oke, lalu yang ketiga ada carpal tunnel syndrome. Biasanya tangan kalian atau beberapa bagian tubuh kalian mengalami kesemutan. Nah, ini biasanya ke posisi ergonominya tadi, tidak ergonomi. Terlalu bungkuk, terlalu tegak lama, atau melakukan beberapa kali gerakan berulang. Pernah nggak kalian mengalami kesemutan? Aku sih bahasanya dreaming. Nah, pernah kan? Nah, itu disebut dengan carpal tunnel syndrome. Lalu yang terakhir ada dermatitis kontak, biasanya iritasi atau alergi kulit akibat sentuhan langsung dengan bahan kimia keras. Kalau teman-teman tahu nih cairan pembersih lantai, nah kalau memang tingkat kalian tingkat sensitivitas orang itu kan berbeda-beda, sistem imun orang itu beda-beda. Ada yang mungkin dampaknya biasa aja, ada nanti yang dampaknya ketika kena cipratan pembersih lantai itu gatal-gatal. Nah, itu yang dikatakan dengan dermatitis kontak. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Oke. Apa dampak yang terjadi jika hazard tidak digunakan dengan baik? Oke. Jadi apa sih dampak atau hazard kalau tidak digunakan dengan baik? Maka akan menurunnya jumlah produksi. Lalu juga akan nantinya itu antara tingkat resikonya itu bakal lebih tinggi. Nah, Bu, berarti kalau misalkan kayak gitu lebih baik dihilangkan ya? Kita kembali lagi langsung kita lanjut. Jadi pertanyaan itu langsung saya jawab menyambung dengan PPT yang pengendalian hierarki kontrolnya. Ada beberapa langkah supaya hazard itu dapat dikendalikan. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Lalu yang kedua ada substitusi, mengganti bahan berbahaya dengan yang aman. Lalu ada rekayasa teknik, memasang ventilasi atau pembatas suara. Lalu ada administratif, mengatur lokasi kerja dan pelatihan. Lalu yang terakhir adalah APD. Makanya di awal saya pernah bilang yang minggu kemarin, APD itu termasuk kategori tingkatan pengendalian kontrol yang tingkat pertama atau yang terakhir. Saya bilang yang terakhir. Karena kenapa? Karena APD ini larinya nanti ke personal. Nah, untuk semuanya, hazard itu kan berarti tidak hanya personal, menghitung orang banyak, yang banyak. Yang harus ditambahkan yaitu eliminasi, menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Tapi kalau tidak bisa menggunakan yang bisa digunakan yang cara amannya. Contoh nih, kalian menaruh barang di gantungan. Nah, gantungan kan bisa dipaku. Itu termasuk kategori yang tidak aman. Mungkin dengan kondisi yang tidak ekonomi kalian kepleset atau apa dan letak paku terlalu rendah, apa yang terjadi? Akan menentu kalian atau ketika kalian terburu-buru tergores, nantinya kena tetanus. Nah, digantikannya dengan apa? Mungkin diberikan lokal. Nah, itu secara aman. Kita gantinya seperti itunya. Itu contoh simpel. Oke, bisa dipahami? Ini ada studi kasus. Seorang buruh yang bekerja di PT Minko Indonesia, pabrik pengolahan kayu, kecamatan Terbagi Besar, meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan setelah tubuhnya terjebak di dalam mesin penghancur kayu. Peristiwa terjadi pada Rabu lalu saat sedang bekerja, diduga kaki korban tersangkut mesin penghancur kayu hingga tubuhnya pun ikut terseret dan terjebak di dalam mesin tersebut. Saya dulu. Nah, dari kasus ini termasuk kategori faktor fisik atau faktor yang lain? Faktor fisik. Kenapa fisik? Kenapa fisik? Karena menghilangkan
menggunakan nyawa, kan fisik. Oke. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung ke kuis. Sediakan HP kalian, saya punya game. Nanti kalian juara 1 juara 2-nya bakal kelihatan. Dan kalian nggak jenuh ya. Sudah siap? Kalau siap, sabar. Udah? Oke. Teman-teman nanti bisa barcode ya, menggunakan barcode yang ada di sini. Isi nama kalian masing-masing. Iya, nah pertanyaannya ada di depan. Oke, kalian udah baca? Nah, jawabannya itu ada di pertanyaan juga. Nanti teman-teman tinggal milih pencet yang ada di HP kalian. Contoh, misal kalian selalu jawab yang warna merah, kan pencet yang warna merah. Dan waktunya 30 detik lagi. Ini yang menjawab ada 1 orang. Silakan langsung teman-teman yang menjawab, mencet, memilih di HP kalian. Yang tidak menjawab. Ini yang nomor 2. Bekerja mengeluh nyeri punggung bawah akibat salah angkat beban berulang. Apa jenis bahayanya? Nah, ini kategori mana nih? Ergonomi kah? Psikososial kah? Biologi atau kimia? Ergonomi kah? Psikososial kah? Biologi atau kimia? Ini juara 1, juara 3 berapa nih ya? Oh, Mas Andika ya? Oh, juara 2 ini ya, Fitri. Oke, seru nggak? Apa mau dibangun lagi? Di depan aja ya. Oke, karena ini waktunya saya rasa sudah cukup, sudah berakhir. Untuk pertemuan minggu depan, saya kasih tugas. Jadi tetap terkait masalah dasar perusahaan topiknya, tapi nanti dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu nanti teman-teman membuat studi kasus satu kelompok itu mencari studi kasus 1 terkait masalah fisik, ekonomi, psikososial, terus bisa biologi, kimia. Nanti minggu depan kita presentasikan, kita sesi diskusi. Oke. Mungkin itu dulu sebelum saya akhiri pertemuan hari ini. Mari kita berdoa pada keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selalu semangat, tetap jaga kesehatan karena masa depan kalian masih panjang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam.